Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Kali ini dengan channel saya Mr. Idham Tehwayo, saya akan berbagi praktik baik terkait dengan pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah pada bulan Februari. Nah, dalam hal ini apa yang harus dilakukan guru dan kepala sekolah pada bulan Februari? Nah, ikutilah tutorial saya terkait dengan apa yang harus dilakukan guru yang harus diupload pada bulan Februari. Nah, pertama-tama kita lihat pada platform mereka mengajar sudah tertera beberapa fitur-fitur ini, dan kita langsung menuju ke pengelolaan kinerja. Nah, dalam pengelolaan kinerja bagi guru munculnya seperti ini. Jadi di sini ada pelaksanaan kinerja berdasarkan perencanaan Anda. Lakukan observasi kelas dan kumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Jadi di sini sudah ada pelaksanaan observasi. Dalam hal ini dokumen yang kita kumpulkan berdasarkan indikator yang kita pilih. Kemudian kita menentukan jadwal observasi yang akan dilaksanakan pada bulan Maret. Nah, di sini tiga hal yang perlu kita fokus. Pertama, observasi praktik kinerja. Kemudian juga pengembangan kompetensi. Dokumen yang harus kita kumpul berdasarkan apa yang telah kita pilih. Kemudian tugas tambahan sesuai dengan apa yang kita pilih. Kemudian cek dokumen. Di sini ada bisa kita cek perilaku. Kemudian dokumen kehadiran kelas. Dokumen KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, merupakan dokumen yang harus dikumpulkan oleh kepala sekolah. Nah, kemudian alur pengelolaan kinerja ini dari Januari perencanaan yang telah kita lewati. Kemudian Februari adalah persiapan observasi kelas. Kemudian Maret adalah periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian ada April sampai dengan Mei adalah pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Di sini kita melakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil observasi yang sudah didiskusikan tindak lanjutnya oleh kepala sekolah. Kemudian Juni adalah refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Nah, kita fokus pada 3 aspek bagi guru. Pertama, observasi praktik kinerja. Kita klik pada observasi ini. Jadi munculnya seperti ini. Jika kita memilih perhatian dan kepedulian, maka munculnya seperti ini. Hal apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini adalah isi dokumen persiapan. Di sini dokumen yang harus kita siapkan atau modul aja atau RPP. Kemudian kita mengisi beberapa instrumen yang berhubungan dengan indikator yang kita pilih. Nah, dan sebelumnya untuk belum dibuka yaitu kepala sekolah dan isi dokumen tindak lanjut di kepala sekolah, dan kemudian tindak lanjut observasi serta isi dokumen refleksi tindak lanjut ini pada bulan Juni. Ini berdasarkan beberapa bulan yang kita akan lakukan. Nah, kita fokus pada isi dokumen pada bulan Februari ini. Dan sebelum kita lanjut, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat guru sekalian, kita cek rubrik observasi. Di sini kita akan mengecek rubrik observasi berdasarkan indikator perhatian dan kepedulian. Di sini kita akan baca guru menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman tentang peserta didik. Kita baca perilaku yang dianjurkan, perilaku yang perlu kita hindari sebagai guru. Kemudian kita dianjurkan yaitu melakukan pengamatan terhadap dinamika. Kemudian guru mengabaikan pendapat perasaan peserta didik itu dilarang. Jadi kadang-kala kita guru jangan mengabaikan pendapat perasaan peserta didik. Kemudian perilaku yang dianjurkan seperti apa. Nah, sebagai guru kita akan baca, kita akan pahami hal-hal apa yang dianjurkan untuk kita lakukan dan hal apa yang perilaku yang perlu kita hindari seperti apa. Kemudian klik mengerti. Di sini kita lanjut dengan isi dokumen persiapan sebagai guru. Kita klik, munculnya seperti ini. Karena ini kita memilih perhatian kepedulian, langkah-langkah persiapan observasi, diskusi dengan atasan, bersiap untuk observasi berlangsung. Jadi ini antara bulan Februari dan bulan Maret. Jadi diskusi dengan atasan seperti ini, kemudian isi formulir diskusi persiapan, observasi berlangsung. Jadi kita berdiskusi dengan atasan, kita menentukan waktu, materi yang kita pilih, modul ajar yang kita akan susun, apakah materi-materi ini sesuai, apakah berdasarkan
semester yang telah kita tentukan dengan materi-materi yang sesuai dengan RPP yang telah dibuat, kemudian menentukan waktu dan kita isi. Kemudian formulir diskusi persiapan. Sebelum kita melakukan formulir diskusi persiapan, kita membaca perhatian indikator dari para perhatian dan kepedulian. Kita cek rubrik observasi. Di sini hal-hal yang perlu kita lakukan dan hal-hal yang perlu tidak kita lakukan. Seperti biasanya ya. Dan kemudian apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Jadi di dalam observasi kelas, apa yang Bapak Ibu guru ingin tampilkan, atau Bapak Ibu guru ingin tunjukkan kepada observer untuk melihat sesuai dengan indikator yang Bapak Ibu guru hebat pilih. Bapak Ibu bisa memilih pilih maksimal 3, bisa memilih 2 boleh, maksimal 3. Bapak Ibu bisa mengklik salah satu atau 2 di sini. Guru menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik. Guru menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan kondisi dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang ditulis ini adalah apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Jadi ketika Bapak Ibu memilih 2 ini, Bapak Ibu mempelajari, kemudian Bapak Ibu melakukan apa yang menjadi target perilaku Bapak Ibu. Targetnya apa? Jadi siswa dapat memahami empati di dalam meningkatkan empati sesama teman, guru dan sebagainya. Kemudian siswa dapat guru dapat memahami kebutuhan karakteristik peserta didik. Jadi kita lebih memahami karakteristik peserta didik secara keseluruhan oleh peserta didik. Kemudian Bapak Ibu langsung menuju ke jadwal observasi yang telah ditentukan. Di sini observasi yang ditentukan ini harus didiskusikan dengan kepala satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu pilih tanggal, bulan, tahun, di bulan Februari aja ya Bapak Ibu. Kemudian jenjang yang dipilih mungkin ada SD, SMP, terserah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian kelas yang dipilih. Setelah memilih jenjang maka kelasnya muncul. Nah, kalau untuk SMA, SMP ya kelas 9, 7, 8, 9. Kemudian mata pelajaran. Kemudian catatan opsional. Mungkin jam observasi dapat dilakukan menurut catatan jika ada. Bapak Ibu bisa menulis sesuai dengan opsional, bisa menulis atau juga tidak bisa. Bapak Ibu bisa menulis bahwa mungkin disampaikan adalah mata pelajaran apa yang akan disampaikan dengan materi apa. Kemudian Bapak Ibu mengunduh RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh RPP, modul ajar atau perangkat asesmen yang telah dibuat. Bapak Ibu unggah. Di sini Bapak Ibu unggah. Ada 2 opsi yang bisa diunggah. Ada langsung dengan RPP, jadi semuanya adalah 10 MB. Langsung diunggah lewat yang sudah dibuat, disimpan dalam laptop. Atau ada juga lewat bukti karya. Ambil dari bukti karya. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengisi RPP atau bahan ajar atau asesmen di bukti karya bisa langsung ambil lewat PMM. Itu saja untuk Bapak Ibu guru. Selanjutnya untuk persiapan kepala sekolah, ini adalah bentuk kepala sekolah. Apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, kepala satuan pendidikan. Pertama, di sini munculnya untuk kepala sekolah munculnya seperti ini. Kepala sekolah bisa membaca secara keseluruhan apa yang harus dilakukan Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Mei, Juni. Di sini Bapak Ibu kepala sekolah langsung melakukan cek pada melakukan penilaian. Di sini sudah ada 2 hal yang harus difokuskan oleh kepala sekolah. Ini adalah laporan pendidikan satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung memilih cek daftar. Di sini ada nama guru yang sudah tertera. Kemudian ada jadwal observasinya belum diisi, nanti diisi. Kalau guru isi maka munculnya di sini. Kemudian status observasi, kalau sudah observasi berarti tandanya sudah di sini sudah observasi. Kemudian dokumen RPP atau asesmen yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Kemudian nilainya muncul di sini. Setelah itu kepala sekolah kepala satuan pendidikan juga harus melihat kumpulan dokumen dari semua guru. Ini kumpulan dokumen. Nah,
Di sini hal yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah adalah bagaimana kepala satuan pendidikan akan mengumpulkan dokumen, yaitu satu kurikulum operasional satuan pendidikan dan dokumen kehadiran kelas. Itu yang harus ditentukan oleh kepala satuan pendidikan. Di sini ada paduannya, mungkin bisa dibaca-baca seperti itu, Pak Ibu bisa lihat langsung, kemudian kumpulkan. Itu yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu kepala satuan pendidikan. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang terlewatkan atau penjelasannya belum lengkap. Semoga tutorial ini atau penjelasan ini dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.